Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, melalui Mustika Al-Karimah ini hamba mohon izin, ya Allah, izinkan saya untuk mewujudkan makhluk yang ada di sana agar wujud sebagai wujud aslinya. Saya yakin atas kuasamu Engkau pasti akan menunjukkan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, tunjukkanlah dia siapa sebenarnya. Masya Allah. Saya tadi sudah mengatakan bahwasanya lebih baik kau menyingkir dari hadapanku atau berwujudlah sesuai dengan wujud aslimu. Dan ternyata sekarang saya berhasil merubah wujud aslimu, yang ternyata wujud aslimu seperti ini. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, subhanallah. Kanjeng Sunan Kalijaga, Masya Allah. Oh nggih, ya tentu saja kami sangat senang jika jenengan ingin memberikan pesan-pesan untuk seluruh umat manusia dan khususnya kepada kami. Nggih, monggo. Mohon maaf, Syekh dan Kanjeng Sunan. Luar nggak salaman tadi, kamu nggak salaman di luar. Masya Allah. Mohon maaf, Syekh dan juga Kanjeng Sunan, jenengan datang menemui kami ingin memberikan pesan-pesan penting kepada seluruh umat manusia dan khususnya buat kami. Jadi sebenarnya ada apa, Syekh dan juga Kanjeng Sunan? Pesan-pesan penting apa yang mungkin akan jenengan sampaikan kepada seluruh umat manusia? Dan mohon maaf sekali, Syekh, sebelum jenengan menjawab pertanyaan saya mohon maaf. Tadi ada sosok anak kecil itu, kalau boleh tahu itu siapa? Dia adalah pengganti dan penerusku di masa yang akan datang. Subhanallah. Mohon maaf nih, saya bertanya seperti itu karena tubuhnya sangat persis dengan saudara kami ini, Bawor. Masya Allah. Jadi bagaimana, Syekh? Silahkan jenengan sampaikan pesan-pesan jenengan kepada kami atau umat manusia. Wahai cucu-cucuku, kami datang karena kau telah terpilih untuk menerima amanah yang
sangat besar. Masya Allah. Masya Allah. Mustika Al-Karimah yang kau bawa bukan sekedar batu mulia, melainkan pusaka yang mengandung hikmah dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Benda ini atau mustika Al-Karimah harus dijaga dengan hati yang suci. Karena mustika Al-Karimah adalah perantara antara manusia dan kebijaksanaan ilahi. Masya Allah. Jadi mohon maaf Syekh, apa yang harus kami lakukan terhadap mustika Al-Karimah tersebut, Syekh? Ya, sampaikanlah pesan ini kepada dunia. Mustika Al-Karimah bukan untuk keserakahan atau kekuasaan, melainkan untuk mengingatkan manusia akan kebenaran sejati. Barang siapa yang memegangnya dengan niat yang tulus akan dibimbing kepada jalan kebajikan. Subhanallah. Amin. Jagalah mustika Al-Karimah ini dari tangan-tangan yang berniat jahat. Karena di akhir zaman nanti, pusaka Al-Karimah ini akan menjadi penanda kebangkitan iman. Bersiaplah cucuku. Perjalananmu belum usai. Masih banyak yang harus kau pelajari sebelum kau siap mewariskan amanah ini. Masya Allah. Nggih, Syekh, insyaallah, Syekh. Wahai cucu-cucuku, dengarkanlah. Masya Allah. Nggih, Kanjeng Sunan, monggo. Sebenarnya mustika Al-Karimah ini bukanlah pusaka biasa. Mustika Al-Karimah adalah warisan Nabi. Masya Allah. Anugerah ilahi yang mengandung takdir aku. Barang siapa memegangnya dengan hati bersih, rezekinya akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Hidupnya akan disejahterakan dan juga bahagia untuk selamanya. Amin, amin ya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Wahai cucu-cucuku, mustika Al-Karimah adalah perantara doa. Jika kalian memohon dengan hati bersih, niscaya jalan akan terbuka. Mustika Al-Karimah akan mengalirkan rezeki seperti sungai, tetapi sungai itu hanya mengalir ke tanah yang siap menerimanya. Masya Allah. Ketahuilah cucu-cucuku, Nggih, Kanjeng Sunan, bahwa mustika Al-Karimah adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mustika Al-Karimah bukan sekedar batu, melainkan cermin hati. Barang siapa
yang memegangnya dengan ikhlas, hidupnya akan dipenuhi dengan berkah. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan seperti itu Kanjeng Sunan. Iya. Masya Allah. Jangan kau kira mustika ini hanya untuk keajaiban duniawi. Mustika Al-Karimah adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari iman, sabar, dan rasa syukur. Jika kau memilikinya, jadilah pembawa rahmat bagi sesama. Insya Allah, Syekh, insya Allah. Masya Allah. Mustika Al-Karimah akan datang kepada mereka yang hatinya siap. Jangan kau cari dengan keserakahan, tapi persiapkan dirimu dengan amal dan keikhlasan. Jika suatu hari kau memegangnya, jadilah pemimpin yang membawa kebaikan, bukan pemilik yang menimbun berkah. Mohon maaf, Syekh. Jenengan mengatakan bahwasanya kita ini harus mempersiapkan diri dengan amal dan keikhlasan. Jika suatu hari orang tersebut memilikinya atau memegangnya, jadilah pemimpin yang membawa kebaikan, bukan pemilik yang menimbun berkah. Apakah ada kemungkinan besar para pemilik mustika Al-Karimah ini, mohon maaf, seandainya mereka ingin jabatan atau apa, apakah ada kemungkinan bisa terkabul? Insya Allah. Nggih, dengan mengatakan seperti itu, saya akan mempertegas lagi kepada mereka nanti yang ingin memilikinya, agar harus ingat jika menjadi pemimpin harus bisa membawa kebaikan. Jadi seperti itu, saya. Masya Allah. Lalu apalagi Syekh atau Kanjeng Sunan? Sebelum mencapai makrifat tertinggi, beliau pernah memegang mustika Al-Karimah selama 40 hari, 40 malam di dalam gua. Batu itu mengajarkannya tentang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Masya Allah. Mohon maaf, Syekh, yang dimaksud oleh jenengan itu siapa? Beliau adalah Syekh Siti Jenar. Hanya beliau atau ada lagi? Tentu saja para wali dan juga sufi agung. Masya Allah. Lalu apalagi Kanjeng Sunan? Tabib dan empu sakti. Empu Barada, sang pencipta keris pusaka ini, konon menerima mustika Al-Karimah dari seorang malaikat saat bertapa di gunung Penanggungan. Sejak itu, setiap keris yang ditempanya memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Tetapi dia selalu mengingatkannya. Ini semua hanya karena izin Allah. Masya Allah. Lalu apalagi, monggo saya?
Tabib Arya Wiralodra. Beliau adalah tabib legendaris dari Indramayu. Ini pernah menyembuhkan seorang pangeran yang terkena santet mematikan dengan bantuan mustika Al-Karimah. Kemudian setelah sembuh, dia berpesan, jangan sembah diriku, sembahlah Allah yang menyembuhkan melalui mustika Al-Karimah. Raja-raja Nusantara dan juga Melayu. Prabu Siliwangi, seorang raja Pajajaran ini, dikisahkan pernah memegang mustika Al-Karimah sebelum menghilang di Gunung Salak. Batu itu atau mustika Al-Karimah memberinya kebijaksanaan hingga dia memilih moksa. Menghilang secara goib begitu, Ya. Kanjeng Sunan. Masya Allah. Lalu ada lagi kah Kanjeng Sunan? Sultan Mansur Shah dari Malaka. Malaka, apakah Malaka di luar Indonesia, Malaysia? Ya. Nggih, monggo. Di saat kerajaannya hampir roboh, seorang ulama memberinya mustika Al-Karimah ini. Sejak itu, mereka menjadi pusat perdagangan dunia. Namun, sang sultan selalu berucap bahwasanya ini bukan kehebatanku, ini karunia Allah. Masya Allah. Lalu ada lagi atau tidak Kanjeng Sunan? Mohon maaf. Panembahan Senopati, seorang pendiri Mataram ini, konon mendapatkan mustika Al-Karimah saat bertapa di Laut Selatan. Oh nggih. Lalu apa yang terjadi? Kekuatannya tumbuh, tetapi dia selalu sujud syukur. Diriku hanya wayang, Sang Penciptalah dalangnya. Oh nggih, saya nggih. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan saya juga kemarin mendengar bahwasanya Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani saat masih muda jenengan saya mendengar dikisahkan menemukan mustika Al-Karimah ini di tengah padang pasir, dan sejak saat itu hati jenengan semakin dekat kepada Allah hingga menjadi kutubul aulia atau porosnya para wali, atau yang kita sebut biasanya rajanya para wali. Apakah betul seperti itu? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, mohon maaf sekali saya, mungkin ini saya lancang, tetapi saya bertanya agar orang-orang di sana atau para umat manusia di seluruh dunia ini tahu, jenengan tadi Kanjeng Sunan Kalijaga menceritakan keberhasilan mereka yang telah menggunakan mustika Al-Karimah. Lalu apakah ada cerita juga tentang mereka yang mungkin bisa dikatakan lupa diri atau serakah atau hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh yang pernah memiliki mustika Al-Karimah?
Saya ingin mendengar juga, Syekh. Ada satu kisah ujian. Mereka manusia yang lupa diri. Adipati Kala Hitam, seorang penguasa kejam di Jawa Timur yang memaksa memiliki mustika dengan cara membunuh pemiliknya. Namun, saat ia memegangnya, mustika itu berubah menjadi batu biasa. Dan kerajaannya musnah dalam semalam. Berarti Adipati Kala Hitam itu mengambil mustika Al-Karimah secara paksa, bahkan sampai membunuh pemilik aslinya, begitu Syekh? Raja Brawijaya terakhir dikisahkan bahwa sebelum Majapahit runtuh, ia sempat memegang mustika Al-Karimah. Tetapi karena sombong dan lupa bersyukur, batu itu menghilang, menandakan berakhirnya kejayaan. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Wahai cucu-cucuku, Nggih, Syekh. mustika Al-Karimah hanyalah tanda, bukan ia yang memberi rezeki, bukan ia yang menyembuhkan, dan bukan ia yang memberi kekuasaan. Semua itu datang dari Allah. Barang siapa memegangnya, ingatlah, kau hanya perantara, bukan pemilik sejati. Dan jika kau sombong, ia akan pergi. Jika kau bersyukur, ia akan membawamu kepadanya. Subhanallah. Wahai cucu-cucuku, Nggih, Kanjeng Sunan. dengarkanlah. Nggih. Mustika Al-Karimah bukan sekedar batu mulia. Mustika Al-Karimah adalah cahaya petunjuk di zaman yang semakin gelap. Penyeimbang di dunia yang penuh keserakahan. Dan juga sebagai pengingat bagi mereka yang lupa akan hakikat hidupnya. Saya mendengar dari awal kita berangkat atau kami mendengar tentang mustika Al-Karimah, setahu kami kan mustika Al-Karimah ini katanya untuk menyelamatkan jutaan umat manusia, bukan hanya dari golongan muslim, dari golongan manapun juga bisa. Jadi kalau boleh saya tahu, bahwasanya mustika Al-Karimah ini sebenarnya dibutuhkan itu karena apa? Mustika Al-Karimah dibutuhkan karena dunia telah kehilangan arah. Maksudnya bagaimana, Syekh? Di zaman sekarang, manusia sibuk mengejar harta, tapi lupa mengejar berkah. Banyak yang pintar berdebat, tapi sedikit yang paham makna keikhlasan. Banyak yang kuat menguasai, tapi lemah mengendalikan diri. Masya Allah. Mustika Al-Karimah ini
adalah penawar racun dunia. Dia menginginkan bahwa semua kekayaan, dan kesehatan hanyalah amanah dari Allah. Jika kalian memegangnya dengan benar, maka Mustika Al-Karimah akan membimbingmu pada jalan yang lurus. Amin. Masya Allah, subhanallah. Mustika Al-Karimah adalah ujian dan rahmat sekaligus bagi yang ikhlas. Ia akan menjadi membuka pintu rezeki yang halal. Amin. Penyembuh penyakit lahir dan batin. Amin. Memberi ketenangan di tengah badai kehidupan. Amin. Bagi yang serakah, ia akan menjadi ujian kesombongan yang menghancurkan. Masya Allah. Membuka aib yang tersembunyi dan peringatan keras sebelum datangnya azab. Masya Allah. Pilihan ada di tanganmu, wahai cucuku. Mustika Al-Karimah hanyalah alat. Yang terpenting adalah hati yang memegangnya. Nggih. Masya Allah. Masya Allah. Wahai cucu-cucuku, Nggih, Sunan. Mustika Al-Karimah itu hanya laksana embun di tengah gurun. Tak semua mata bisa melihatnya, tapi yang haus akan merasakan sejuknya. Mustika Al-Karimah bukan batu biasa, melainkan cermin hati. Jika kalian penuh syukur, maka Mustika Al-Karimah akan memancarkan cahayanya. Masya Allah. Subhanallah. Mustika Al-Karimah ini adalah tetesan rahmat ilahi. Subhanallah. Diberi bukan untuk dimiliki, tapi untuk diyakini. Barang siapa memegangnya sambil berbisik, alhamdulillah, niscaya hidupnya mengalir seperti sungai yang jernih. Keikhlasannya deras berkahnya. Amin. Jangan kau paksa Mustika Al-Karimah untuk mendatangkan kekayaan, karena ia datang untuk mengajarkan kekayaan jiwa. Jangan kau minta ia memberi kekuasaan, karena ia menguji siapa yang layak memimpin. Ia adalah ujian bagi yang lulus, dapat petunjuk bagi yang gagal, dapat peringatan. Maksudnya peringatan itu seperti apa? Ataukah peringatan dalam arti kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, atau justru peringatan seperti contohnya azab? Keduanya yang kau katakan. Tergantung kesalahannya apa, mungkin seperti itu nggih, Syekh. Ya. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Nggih, monggo Syekh dilanjutkan. Ketahuilah
Mustika Al-Karimah itu laksana bulan purnama. Bersinar bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menerangi jalan orang lain. Jika kau memilikinya, jadilah seperti bulan, memberi cahaya tanpa mengharap balasan. Bersinar tanpa membedakan siapa yang memandang. Pada akhirnya, Mustika Al-Karimah hanyalah tanda bahwa Allah Maha Dekat bagi yang mencari, Maha Pengasih bagi yang memohon, Maha Adil bagi yang bersabar. Ia akan menghampiri hati-hati yang tulus, seperti lebah menghampiri bunga yang tak pernah menolak memberi madu. Masya Allah. Subhanallah. Pahamilah, Mustika Al-Karimah sejati itu ada dalam kalbu. Bila kalian temukan, kalian takkan lagi membutuhkan batu-batu di dunia. Masya Allah. Sebab harta paling berharga adalah hati yang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Syekh, benar sekali. Subhanallah. Lalu menurut jenengan, kalau boleh saya meminta saran, bagaimana caranya agar kami bisa memberitahu kepada dunia tentang hal ini? Walaupun mungkin saya sangat jarang berkomunikasi dengan kalian, namun saya sudah lama mendengar kalian sudah melakukan hal-hal yang bisa dikatakan sangatlah baik. Lakukanlah seperti yang sudah kalian lakukan. Dan saya harap benar-benar kalian sebarkan kepada dunia. Karena saya sangat yakin, sangat banyak umat manusia yang membutuhkan Mustika Al-Karimah. Ya benar. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan hal ini, Syekh. Memang benar kemarin ketika kami mendapatkan Mustika Al-Karimah ini di tepi pantai utara, para makhluk yang mengantarkan Mustika Al-Karimah juga mengatakan seperti itu, bahwasanya Mustika Al-Karimah ini harus disebarluaskan kepada orang-orang yang pantas untuk memilikinya. Ya mungkin menurut saya pribadi, dan saya yakin teman-teman saya ini juga setuju, bahwasanya ya kalau hal baik disimpan sendiri ya untuk apa. Jadi mungkin ya langkah baiknya disebarluaskan agar orang-orang di luar sana juga ikut merasakan berkahnya dari Mustika Al-Karimah. Dan saya juga sempat bertemu dengan makhluk kemarin, Syekh dan Kanjeng Sunan. Makhluk itu malah memberikan saran kepada saya bahwasanya jika perlu, bahasa dia sih mengatakannya begini, jika perlu satu desa minimal harus ada satu Mustika Al-Karimah. Agar apa? Katanya agar dijauhkan dari bencana-bencana, dijauhkan dari kezoliman-kezoliman, jadi bisa mempengaruhi warga-warga di situ agar tidak berkeinginan untuk berbuat jahat. Maksud saya berkata seperti ini, saya ingin menanyakan kepada jenengan, apakah
itu termasuk alasan Mustika Al-Karimah diturunkan dan harus disebarluaskan. Ya, benar apa yang kau katakan. Baiklah, Syekh dan juga Kanjeng Sunan, apakah ada lagi pesan-pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada kami dan kepada seluruh umat manusia? Dan kami insya Allah siap dan kami sangat senang mendengar apapun yang jenengan sampaikan. Dan kami berjanji kami juga akan menyampaikannya kepada orang-orang yang mungkin belum tahu tentang hal ini. Ya, mungkin umat manusia seperti kalian, jika sudah diberi kesempatan untuk memiliki Mustika Al-Karimah, namun menunda-nundanya, saya pastikan mereka akan menyesal. Karena sudah diberi kesempatan untuk memiliki Mustika Al-Karimah, namun mereka menyia-nyiakan Kesempatan ini begitu. Benar. Iya. Dan perlu kau ketahui, Okay. manusia berhati kotor, berwatak licik, dan mungkin bisa dikatakan sejahat-jahatnya manusia. Insya Allah, dengan Mustika Al-Karimah ini, manusia itu akan menjadi sosok yang lebih baik. Oh, amin. Maksud jenengan berarti sekalipun yang memegangnya adalah orang jahat, justru malah insya Allah orang tersebut bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya, karena Mustika Al-Karimah bukan untuk menjerumuskan ke hal-hal yang buruk. Namun Mustika Al-Karimah seperti menunjukkan jalan kebaikan bagi sang pemiliknya. Amin. Satu hal terakhir, Syekh dan juga Kanjeng Sunan, saya ingin menceritakan sekaligus mungkin nanti akan bertanya. Jadi yang jenengan tahu tugas kami ini belum selesai untuk menyelamatkan Mas Amin atau Bang Mandor. Namun mohon maaf tadi siang kami telah mendatangi sebuah desa yang desa tersebut itu ternyata dikutuk oleh jin yang sudah lama tinggal di tempat itu. Jadi di desa itu hampir semua orang terkena wabah penyakit yang aneh. Dan alhamdulillah tadi siang kita ke sana, kami alhamdulillah sudah berhasil menyembuhkan sekitar 17 orang dengan penyakit yang sama. Lalu masih ada lagi yang tersisa, beberapa orang yang belum kami sanggup tangani ya karena faktor tenaga dan waktu, sehingga kami berjanji besok akan kembali lagi ke desa tersebut untuk menuntaskan permasalahan yang ada di sana. Dan kalau menurut jenengan, apakah diperbolehkan saya melakukan hal-hal seperti itu? Lakukan sesuatu kebaikan, menyembuhkan siapa-siapa saja yang sedang sakit. Itu maksudmu? Iya. Hal kebaikan yang kau lakukan sudah pasti pilihan yang benar-benar tepat. Tapi di sisi lain saudara kami, Ya, Mas Amin belum ketemu. saya paham. Insya Allah nanti kalian semua akan mendapatkan sesuatu kabar baik. Dan mudah-mudahan sebelum kau menuju ke perkampungan itu lagi, saudaramu sudah bisa ikut dengan kalian semua. Amin, amin. Mudah-mudahan seperti itu.
Nggih, Syekh, kalau dari saya pribadi dan teman-teman saya ini mungkin kami rasa tidak ada lagi atau belum ada lagi yang ingin kami pertanyakan. Baik. Tapi suatu saat nanti saya harap kami masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan jenengan-jenengan ini. Baiklah. Saya pamit. Mohon maaf sekali, Syekh, mohon maaf sekali. Satu hal terakhir, ini amanah dari umat manusia. Silakan. Banyak sekali dari mereka yang menginginkan didoakan langsung oleh panjenengan Syekh dan juga panjenengan Kanjeng Sunan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Saya harap jika jenengan berkenan nanti jenengan bisa mendoakan para umat manusia yang mengatakan kepada saya ingin didoakan tersebut. Ya, saya akan mendoakan. Kau tidak perlu memberitahuku siapa-siapa saja yang telah memiliki atau memegang Mustikal Karimah. Saya pastikan saya mengetahui semua yang nanti akan memiliki Mustikal Karimah. Oh, nggih. Dan setelah itu saya akan mendoakan mereka semua. Terima kasih Syekh dan juga Kanjeng Sunan. Ya, baiklah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah teman-teman ya. Jadi teman-teman melihatnya juga. Alhamdulillah kami ditemukan atau didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan sosok anak kecil yang tubuhnya hampir mirip sekali dengan Bawor. Dan dia itu siapa kami tidak tahu. Namun yang kami tahu beliau katanya adalah penerus di masa yang akan datang. Ya, soal itu mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang jelas di sini saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman dari wejangan-wejangan yang kami dapatkan dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, walaupun beliau-beliau tadi mengatakan hal-hal yang sangat baik, yang sangat positif, bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga juga menceritakan beberapa contoh-contoh yang pernah menggunakan Mustika Al-Karimah. Benar-benar luar biasa manfaatnya atau kegunaannya bagi yang sudah memilikinya dahulu. Namun di sini yang harus teman-teman ingat bukan hal itunya saja, tapi melainkan kita itu harus ingat siapa yang memberi semua ini kepada kami. Jadi kita benar-benar harus mengingat bahwasanya semua terjadi atas izin Allah. Dan di setiap tadi beliau memberikan contoh, beliau juga selalu yang dicontohkan itu juga selalu mengatakan bahwa jika menyembuhkan orang itu bukan saya yang menyembuhkan, bukan juga mustika yang menyembuhkan, tetapi atas izin Allah lah mereka bisa disembuhkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita setelah ini akan terus mencari Bang Mandor atau Mas Amin. Nanti kalau seandainya Mas Amin atau Bang Mandor sudah kami temukan, mungkin nanti kita bisa fokus lagi untuk menyelamatkan desa yang tadi siang kita datang, karena masih ada beberapa orang yang belum ditangani. Mungkin kalau tidak ya nanti kita bisa bagi tugas. Mungkin misalkan contohnya saya bersama misalkan Saplang atau saya Bang Primok ke desa sana, yang lainnya di sini, atau sebaliknya seperti itulah. Intinya agar di desa sana tertolong, Bang Mandor juga tertolong. Ya mungkin sih kalau dari saya hanya itu saja. Ya mungkin kita akan melanjutkan perjalanan terlebih dahulu karena ini belum
belum pagi-pagi banget lah. Ini kayaknya tadi jam berapa? Jam 1 atau jam 2? Jam 2. Setengah 2 ya. Tadi kita masih ada waktu untuk melanjutkan perjalanan mencari Bang Mandor. Mudah-mudahan ketemu teman-teman. Ya udah, yuk kita istirahat dulu apa mau lanjut? Langsung kan. Langsung. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Masya Allah. Tapi di sini apakah hanya saya yang merasakan keanehan atau kalian juga merasakan ada sesuatu yang aneh? Iya, benar. Berarti semua merasakan sesuatu yang aneh ya. Jadi ini teman-teman ya, kami di sini sudah bertemu dengan Mas Amin atau yang biasa kita kenal Bang Mandor. Tapi di sini perasaan saya tidak enak dan saya merasa ada sesuatu yang aneh dari Mas Amin ini. Dan tadi saya tanya juga kepada yang lainnya, ternyata juga merasakan hal yang sama. Jadi saya rasa sepertinya ini bukanlah Mas Amin atau Bang Mandor yang kita cari. Saya yakin ini adalah sosok yang menyerupai Bang Mandor untuk memanipulasi kami. Dan mungkin dia beranggapan kami tidak tahu bahwasanya kita ini sudah tahu dia bukan Mas Amin. Aduh, coba Masya Allah. Biarkan dulu. Kira-kira dia akan berbuat apa kepada kami. Hei makhluk, sebaiknya kau tunjukkan saja bahwa dirimu ini siapa. Kami sudah tahu kamu ini siapa. Dan yang jelas kau bukanlah teman kami atau saudara kami yang sedang kami cari. Sebaiknya jenengan menyingkir dari hadapan kami atau wujudkanlah wujudmu sewujud-wujudnya dengan wujud yang asli. Namun jika kau tetap tidak mau menyingkir atau tidak mau merubah wujudmu dengan wujud yang asli, maka saya pastikan kau akan menyesal. Dan di sini saya tidak mengancam atau tidak berniatan untuk sombong, melainkan saya ingin memberitahu kepada kamu bahwasanya tipu dayamu ini percuma. Silahkan saja jika kau bisa menyerang kami, silahkan, saya beri kesempatan untukmu untuk menyerang kami. Mau sampai kapan kau seperti itu? Apa kau kira dengan wujudmu yang seperti ini kami merasa takut? Masya Allah. Masya Allah. Nah, Allah coba kita biarkan saja terlebih dahulu nih teman-teman ya. Jadi sosok ini kalau tidak mau pergi, nanti kami janji akan mewujudkan wujud aslinya dia. Saya beri waktu dan kesempatan sekali lagi untuk dirimu pergi dari hadapan kami.
Tapi jika kamu tidak mau, maka saya akan memaksamu untuk mewujudkan dirimu yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, melalui Mustika Al-Karimah ini hamba mohon izin, ya Allah, izinkan saya untuk mewujudkan makhluk yang ada di sana agar wujud sebagai wujud aslinya. Saya yakin atas kuasamu Engkau pasti akan menunjukkan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, tunjukkanlah dia siapa sebenarnya. Masya Allah. Saya tadi sudah mengatakan bahwasanya lebih baik kau menyingkir dari hadapanku atau berwujudlah sesuai dengan wujud aslimu. Dan ternyata sekarang saya berhasil merubah wujud aslimu, yang ternyata wujud aslimu seperti ini. Kau tidak perlu berbicara apa-apa. Sebaiknya kau nurut saja dengan kami, atau saya akan membuat perhitungan dengan dirimu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Masya Allah. Kau ingin menunjukkan kehebatanmu. Silahkan tunjukkan lagi jika memang masih mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Silahkan. Insyaallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, lindungilah kami. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau sampai kapan kau menyerang kami seperti ini, makhluk? Dan kau juga sebenarnya sudah mengetahui seranganmu ini sia-sia. Masya Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apakah kau belum puas menyerang kami seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kau akan berhenti menyerang kami sampai kapan?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karim. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, masukkanlah makhluk itu ke dalam raga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Hai manusia, kau kenapa? lupa. Lupa apa? Diriku hanya sebagian. Kau lupa? Apakah kalian lupa? Lupa dengan apa? Atau pura-pura bodoh? Iya, apa? Maksudmu ini apa? 70.000 kerajaan akan bersiap-siap membumi hanguskan kalian. Karena apa? Ingin merebut mustika yang telah kalian dapatkan. Apa? Kalian pasti takut. Kalian pasti takut mati. Bismillah. Allah. Subhanallah. Wala quwwata illa billah. Sudah ingatkah? Begini saja. Mungkin kau bangga saat ini sudah mendapatkannya, tapi ingat, nanti aku akan merebutnya. Kami semua akan merebutnya dari tangan kalian. Baiklah. Mana war mustikanya war? Silakan Ini war. pegang dulu untuk saat ini. Tapi ingat, kalian tinggal pilih mustika atau diri kalian. Begini saja, makhluk. Kau mengatakan ingin merebut Mustikal Karimah dari tangan kami. Ya, Maksudnya, kenapa? kau tidak perlu mundur-mundur. Kau tetaplah di situ berdiri dengan tenang. Ini terserah saya. Kau ingin merebut Mustikal Karimah? Ya, Lihatlah jika kau mampu. kau menantangku. Wah. Silahkan ambil. Kau mengatakan ingin merebutnya. Bahkan kau melihat saja hampir tidak kuat. Itu hanya tipu dayamu. Tipu daya bagaimana? Ini Letakkan Mustikal benda itu. Karimah. Aku akan mengambilnya. Baik, saya akan letakkan nih. Mohon maaf ini. Aduh, Ngajar. kelihatan Mas Soleh? Kelihatan. Silahkan ambil. Nipuku. Silahkan ambil. Woi, bantu kami. Jangan kau. Kenapa? Kenapa kau seperti ini? Ada apa dengan mustika itu? Lah, ada apa malah nanya ini? Katanya mau ngambil. Katanya kau ingin mengambil Mustikal Karimah ini dari tangan kami. Bahkan kami memberikannya kepadamu. Kamu tidak mampu. Kalian pasti curang. Curang bagaimana? Kalian pasti memberi sesuatu. Memberi sesuatu apa? Kenapa mustika itu betul-betul mengeluarkan energi yang sangat kuat? Apakah kau baru tahu? Untuk apa Mustika Al-Karimah diperebutkan kalau manfaatnya tidak banyak? Ya karena itulah Mustika Al-Karimah diperebutkan 70 kerajaan yang seperti yang kau katakan tadi. 70.000. 70.000. Kau lupa itu. Saya ingat sekarang, tadi lupa. Nah,
Tapi setelah mustika ini di tangan saya dan saya memberikanmu agar kau bisa melihat, bahkan jika kau bisa menyentuhnya, kau boleh mengambilnya. Tapi kau malah seperti ini. Karena itu ada campur tangan dari kalian pasti. Tidak, justru saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah itu murni kekuatan dari mustika itu? Tentu saja, iya. Ya. Sekarang kau mau apa? Memang. Mustika Al-Karimah sudah ada di kami. Sudah di hadapanmu. Kau mencari-cari, barangnya sudah ada. Pantas saja 70.000 kerajaan menginginkan mustika itu. Saya ingin tanya. Kekuatannya sangat dahsyat. Ya, duduklah dengan tenang. Nanti kita bisa berbicara baik-baik. Tapi lepaskan dulu. Apa yang menjerat tubuhku? Saya akan melepaskannya nanti kalau kita sudah selesai berbicara. Duduk dulu yang benar. Duduklah kau. Bagaimana saya bisa duduk? Kondisi tubuh saya terjerat sepenuhnya. Baiklah. Duduklah dengan benar. Nih. Mau rokok? Apa itu? Rokok saja nggak apa-apa nih. Pegang. Udut. Lamaan. Udut. Sini, hei. Kau membakarku. Udut dulu. Kalau bukan saya mau membakarmu bukan pakai korek, tapi pakai ini. Pas ini. Nah, ya. Saya ingin tahu kenapa ribuan kerajaan menginginkan Al-Karimah. Tapi kau tidak perlu menjawab alasan ribuan kerajaan menginginkan mustika Al-Karimah. Yang saya ingin tahu, kau sendiri saja. Alasanmu apa menginginkan mustika Al-Karimah ini? Karena saya ingin memimpin kerajaan. Selain lebih itu, kuat. Saya bisa menghidupi rakyatku. Dan bisa segalanya karena mustika tersebut. saya tidak percaya. Saya yakin jika Terserah kau itu. memilikinya, kau akan menjadi penguasa yang gelap mata, buta mata. Kau tidak mungkin akan memikirkan rakyatmu menderita. Ya sudah ratusan tahun saya. Ini, mati kan goblok. Sekarang bagaimana? Kau sudah melihatnya secara langsung ini. Kalau saya mau ini bisa menghancurkanmu ini mustika. Tetapi di sini saya tidak menghancurkanmu. Justru saya memberikan kesempatan untukmu agar berbicara. Dan saya ingin tahu alasannya itu. Berarti yang kamu tahu mustika Al-Karimah ini untuk apa saja? Coba katakan semua yang kamu ketahui. Ya. Karena dengan mustika tersebut saya bisa menghidupi seluruh rakyatku. Saya bisa berkuasa bahkan sejagat raya ini. Kamu tahu dari mana mustika Al-Karimah bisa untuk hal-hal seperti itu? Karena itu sudah tertulis. Sang Pencipta. Jadi banyak yang mengetahui manfaatnya sehingga banyak yang menginginkannya. Betul. Terus menurutmu kami ini bisa mendapatkannya? Alasannya apa? Kira-kira kamu Makanya tahu itu, atau tidak? Kalian itu manusia padahal. Kenapa bisa mengambil? Menurutmu kenapa kami bisa Saya mengambil? tidak bisa berpikir. Kalau kamu tidak bisa berpikir tentang ini, ya minimal saya ingin tahu darimu. Kira-kira kami mencari mustika Al-Karimah dan alhamdulillah sudah mendapatkannya. Menurutmu akan kami gunakan untuk apa mustika Al-Karimah ini? Mencari kekayaan, Lalu kekuasaan, silahkan teruskan semuanya yang kamu pikirkan. bisa mendatangkan sumber rezeki, Terus terutama untuk kesehatan. lalu apa lagi? Banyak sekali manfaatnya. Ya, Semua menginginkannya. ya. Kalian Jadi sangat beruntung. yang kamu katakan tadi memang benar manfaatnya. Tapi untuk alasan kami mencari ini tentu bukan itu.
Jujur saja, kami berangkat mencari Mustika Al-Karimah ini, kami tidak tahu wujudnya seperti apa, kami tidak tahu manfaatnya untuk apa. Yang kami ketahui hanyalah mencari Mustika Al-Karimah untuk menyelamatkan jutaan umat manusia. Bukan hanya dari muslim, dari non-muslim pun boleh kita tolong menggunakan Mustika Al-Karimah ini. Jadi mungkin saya berani mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, bahwasanya ketika kami menjalankan misi ini di awal, kami benar-benar tidak tahu manfaat dari mustika tersebut. Kami tahu mustika ini manfaatnya seperti ini itu dari makhluk-makhluk yang sepertimu, yang memperebutkan ini namun sampai sekarang belum berhasil. Lalu kemudian barulah makhluk-makhluk baik seperti para wali mendatangi kami, membantu perjalanan kami untuk mendapatkan Mustika Al-Karimah ini, dan memberitahu kepada kami bahwasanya Mustika Al-Karimah ini memiliki banyak sekali manfaat sehingga harus segera diambil oleh kami lalu disebarluaskan kepada umat manusia yang membutuhkannya. Dan jangan sampai Mustika Al-Karimah ini jatuh kepada tangan yang salah, contohnya seperti dirimu. Ya, mungkin jika Mustika Al-Karimah ini berhasil didapatkan olehmu, kau bukan hanya menjadi pemimpin atau penguasa yang kejam, tapi kau pasti akan seperti Dajjal mungkin. saya akan menguasai dunia ini. Nah, tapi setelah sekarang melihat dan merasakan, apakah kamu masih mempunyai pikiran seperti itu? Karena itu sudah sifatku. Kalian beda dengan pemikiran. Kalian bisa menyelamatkan banyak sekali kebaikan. Tetapi saya menginginkan benda tersebut untuk kekuasaan diri saya. Berarti kamu tidak bersyukur dengan apa yang sekarang ada di dalam dirimu? Saya menikmati semua ini. Iya, tetapi tidak mensyukuri kan? Apa itu syukur? Ya, kamu pengen tahu? Ya, Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang bersyukur itu apa, kamu ikut dengan saya. tetapi saya dikasih. Ya tentu saja. Menurutmu? Saya akan memimpin kerajaan. Saya tidak akan memberikan ini kepadamu. Apa alasannya? Karena sifatmu ini serakah, rakus. Dirimu punya sifat seperti itu. Saya juga punya sifat seperti ini. Iya, saya juga sebenarnya memiliki sifat yang seperti Anda miliki. Mungkin juga saya pernah serakah atau sekarang masih serakah juga saya tidak menyadari. Mungkin saya sombong, mungkin saya egois, mungkin saya melakukan hal-hal buruk yang saya tidak sadari. Namun saya mempunyai prinsip bahwasanya saya ingin menjadi lebih baik di dalam setiap hari-harinya. Apakah Jadi, pantas diriku bersifat seperti dirimu itu? Nah, kalau masalah itu mah bukan masalah pantas atau tidak pantas, tapi mau atau tidak. Kalau mau ikhlas pasti pantas. Boleh. Begini saja, saya kasih dua pilihan untukmu. Saya akan memberikan Mustika Al-Karimah ini kepadamu. Kalau kau bisa memilikinya, silahkan ambil. Kalau tidak, ya serahkan lagi kepada saya sekarang juga. Lalu pilihan yang kedua, apakah dengan Mustika Al-Karimah ini juga saya akan meleburkanmu? Kau akan meleburkanku. Iya. Saya belum siap mati. Lalu, Saya ingin masih jadi kau memilih mustika ini. izinkan saya. Silahkan ambil, kalau dengan mampu, bawalah. Tapi jangan salahkan saya jika kau terkena akibatnya. Silahkan ambil, jika kau bisa. Kalau kau tidak kuat, katakan saja sebelum mustika ini menghancurkan tubuhmu. Sepertinya diriku kuat. Apakah kau yakin kuat? Saya akan mencobanya. Mencoba apa? Mencoba memiliki. Tidak buat untuk coba-coba. Tapi saya ingin memimpin kerajaan. Sekarang saja buktikan kalau kau memang benar-benar kuat.
bawalah mustika ini. Kalau kau tidak kuat, Kenapa semakin berat? saya tidak tahu kenapa semakin berat. Makanya saya beri kesempatan. Katakan saja, kira-kira kamu mampu atau tidak? Tidak mampu. Ya sudah, kalau tidak mampu. Kenapa diberikan pada teman? Tidak perlu kamu tahu. Yang saya sekarang pertanyaannya seperti ini. Kamu keluar dan kembali ke asalmu, atau kau mau ikut dengan kami menjadi makhluk yang mungkin lebih baik daripada sekarang? Memangnya boleh? Boleh apa? Ikut denganmu. Tentu saja boleh. Asalkan kamu berubah menjadi makhluk yang lebih baik. Baik, izinkan saya. Tetapi saya telah berdosa dengan kalian. Mah, dia tahu dosa. Iya. Kalau kamu tahu dosa, berarti kamu tahu mana yang salah, mana yang benar. Iya. Kamu akui dulu, perbuatanmu selama ini salah atau benar? Berdosa atau tidak? Ya, yang pasti saya hanya melakukan apa yang sangat merugikan Merugikan siapa? semua makhluk. Ya, sebenarnya bukan hanya merugikan makhluk lain. Perbuatanmu ini sudah merugikan dirimu sendiri. Sekarang begini saja. Manusia yang kamu tadi kan menyerupai manusia. Ya, Lah, manusia itu sebenarnya sekarang ada di mana? itu temanmu. Itu teman saya, itu saudara saya yang sedang kami cari. Kenapa kau bisa-bisanya merubah wujudmu menjadi seperti itu? Alasannya apa? Saya punya pemimpin kerajaan. Lalu, Ya, saya hanya menjalankan tugas. oh, Disuruh kamu, seperti menyerupai. oh berarti kamu disuruh oleh rajamu. Betul. Tapi kau juga menginginkan Mustika Al-Karimah untuk menjadi Raja. penguasa. Kau ingin menyingkirkan rajamu berarti. Iya. Apa saya sampaikan saja kepada rajamu? Saya bisa memanggil rajamu ke sini agar Jangan, dia tahu. Iya, panggil saja, Mbak. baik. Itu bisa membunuhku, Tuan Raja. Kamu tahu yang baik dan Takutnya tahu ya. yang buruk, tidak baik. Ya, tahu. Kalau tahu, kenapa kau berbuat yang tidak baik? Ya, makanya saya bilang saya berdosa. Sudah, sekarang saya tidak punya banyak waktu lama ini bersamamu. Ya, Tunjukkan di mana saudara saya yang kau rupai tadi. Lalu setelah itu terserah kamu mau pergi keluar kemana terserah, atau mau ikut dengan kami untuk menjadi yang lebih baik. baiklah. Saya akan membawa dan menunjukkan saudaramu ini. Gimana, katakan saja, biar saya yang menjemputnya. Ada penjaga Di mana? Di mana? di balik bukit ini. Di balik bukit ini saudara kami berada. Banyak sekali yang menjaganya. Kira-kira mereka membawa saudara kami untuk apa? Apakah ingin menukarkan saudara kami dengan Mustika Al-Karimah? Ya, itu salah satu dari tujuan kami. Karena apa? 70.000 kerajaan sebagian sudah bersatu untuk mengambil paksa mustika tersebut. Tetapi mereka sekarang sudah tahu atau belum bahwa mustika itu sudah berada di tangan kami? Sebagian sudah mengetahuinya. Kamu mau ikut dengan saya kan tadi? Ya, Saya boleh nggak memberikan satu tugas untukmu? Agar saya percaya kamu bisa berubah menjadi makhluk yang lebih baik. jika saya bisa. Maka kau akan melakukannya. Ya. Saya hanya minta kepadamu, kau berpura-puralah seperti makhluk yang masih jahat. Katakan kepada mereka bahwasanya Mustika Al-Karimah itu sudah berada di tangan kami, dan kau juga harus mengatakan kepada mereka bahwasanya kalian tidak akan mungkin sanggup, karena saya saja sudah mencobanya, malah mustika itu membakar tubuh saya begitu. Bisa? Kalau kau sudah menjalankan itu, kembalilah kepada saya. Nanti insya Allah saya akan mengirimmu ke suatu tempat agar kau bisa berubah menjadi lebih baik. Dan satu hal lagi, di sana banyak sekali makhluk-makhluk yang dulunya sepertimu. Bahkan banyak sekali makhluk-makhluk yang lebih jahat daripada kamu.
Baiklah. Ya sudah, sekarang kamu keluar saja. Baik. Dan kamu tidak bisa lagi berbuat jahat. Karena ilmu yang kamu miliki akan saya ambil. War, ini War. Mustikanya Lalu War. bagaimana dengan ketika saya bertemu Dengan siapa? penjaga-penjaga yang lain? Ya makanya tadi saya katakan, kau tetap berpura-pura saja sebagai makhluk yang masih jahat. Ini ditempelin sana, ilmu hitamnya itu dicabut War. Nah, dari belakang. Sudah habis nih rokoknya. Nah. Tahan, itu agak sedikit menyiksa tubuhmu. Lagi War, biar sekalian bersih. Sudah ya. Sekarang kamu keluar saja. Saya tidak punya banyak waktu ini. Baiklah. Insya Allah suatu saat kita bertemu lagi. Saya pergi. Silahkan. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya. Yang terjadi tadi itu benar-benar di luar pikiran saya. Jadi ada makhluk yang menyerupai Mas Amin. Tujuannya untuk menipu kami mungkin agar kami menolongnya. Lalu nanti dia mungkin akan merebut mustika Al-Karimah dari kami. Namun alhamdulillah kami menyadarinya bahwasanya yang kita hadapi itu bukan Mas Amin, melainkan adalah sosok jahat yang menyerupai Mas Amin. Tapi alhamdulillah semuanya sudah berhasil dibereskan, sudah dituntaskan, dan malah kita mendapatkan sebuah petunjuk bahwasanya Mas Amin itu keberadaannya sekarang ada di seberang bukit ya, di balik bukit ini. Ya, namun karena waktu ini tidak memungkinkan, mungkin kita akan beristirahat saja di sini. Mungkin nanti pagi kita lanjutkan perjalanan untuk menuju ke di mana Mas Amin berada. Mudah-mudahan sih sampai nanti Mas Amin masih ada di sana, sehingga kami bisa lebih mudah untuk menemukannya dan menyelamatkannya. Amin. Mungkin cukup teman-teman ya. Silahkan teman-teman pelajari sendiri apakah ada ilmu yang bisa diambil di sini atau ada sesuatu yang sesat di sini, bisa teman-teman pelajari agar teman-teman bisa mengambil hikmahnya yang baik-baik saja. Ada tambahan atau tidak ini Doble, Primo? Sepertinya dari saya cukup, Mbah. Cukup ya, sudah. Ya, baiklah kalau cukup mungkin malam hari ini kita memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu karena ini juga sudah mendekati azan subuh. Mungkin segitu aja teman-teman. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.